Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, penuh sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Saya tentu berdoa Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan akan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita tahu kalau bukan karena campur tangan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mampu menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Mari kita berserah dan meminta pertolongan Tuhan, dan kita berdoa meminta Tuhan memimpin kita untuk dapat merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tetapi mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Atas berkat dan pertolonganmu kami dapat melihat keadaan begitu baik. Kami bisa bernafas, kami bisa menikmati kehidupan ini, dan kami bisa melihat orang-orang di sekitar kami. Mereka baik dan dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terlebih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau rela berkorban untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Tuhan, kami ingin mengawali hari ini kehidupan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hatimu melalui firman-Mu. Katakanlah yang Kau katakan, sampaikanlah yang Kau sampaikan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini, untuk dapat menyampaikan isi hatimu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari surat Yohanes yang kedua, hanya satu pasal saja, pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Yaitu 2 Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 dengan judul perikop penutup. Begini bunyinya: sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacitaku. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 ayat terakhir yang kemudian LAI beri judul perikop adalah penutup, adalah rangkaian satu pasal surat Yohanes kepada jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Surat ini surat pendek sekali, hanya satu pasal, tetapi surat ini telah menggambarkan satu identitas kehidupan orang Kristen, di mana harus tetap berpegang kepada ajaran Kristus yang sudah mulai digoyang oleh berbagai ajaran pada waktu itu. Dan terakhir Yohanes menyampaikan, dia sebenarnya sangat rindu bertemu dengan mereka, bukan menuliskan tulisan ini kepada mereka, bukan menyampaikan pesan ini hanya melalui tulisan, tetapi dia sangat rindu dia dapat berjumpa dengan mereka bertatapan muka. Karena perjumpaan itu lebih penting, lebih enak dan lebih tenang rasanya daripada hanya sekedar melalui surat dan tulisan. Itu sebabnya dia berkata, sukacitaku akan terasa sangat luar biasa sempurna atau penuh kalau seandainya aku dapat berjumpa dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita renungkan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Kerinduannya berjumpa dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, kerinduannya memiliki persekutuan dan saling menguatkan itu sangat-sangat baik. Dan bagian lain dia berkata bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, seharusnya lah kita menjadikan pertemuan-pertemuan suatu kesempatan untuk saling menguatkan seorang akan yang lain.
Itu yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang kita renungkan dan kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat semua? Apakah engkau punya kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman seiman dan saling menguatkan satu dengan yang lain? Di tengah pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda negeri kita, memang pertemuan-pertemuan dalam gedung besar atau dalam masa yang besar belum diizinkan karena pandemi ini. Tetapi sesungguhnya kita rindu untuk berjumpa. Kalau kita punya kesempatan untuk berjumpa, mari kita saling berjumpa dan kemudian saling menguatkan iman. Berbicara tentang bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Menghadapi tantangan pandemi, menghadapi tantangan keluarga, menghadapi tantangan usaha. Mari kita saling bercerita supaya ada berkat kekuatan seorang akan yang lain. Sehingga betul-betul Tuhan bisa memakai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Mari kita saling menguatkan dalam perjumpaan kita. Mari kita saling mengingatkan dalam perjumpaan kita seorang dengan yang lain. Sehingga kita tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan kita tidak mudah tergoyangkan oleh berbagai ajaran yang menyesatkan saat ini. Biarlah kita tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semakin kuat dalam mengikut Engkau, semakin percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Beri kami hikmat untuk memberkati banyak orang. Beri kami hikmat untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri anak-anak kami hikmat supaya mereka menjadi anak yang cerdas, pandai, dan penuh kuasa daripada-Mu. Tuhan, mohon perlindungan daripada-Mu atas segala kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya Bapa. Amin.